Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa memulai kuliah sistem otomasi jaringan listrik cerdas. Nah, ini pertemuan pertama saya nanti akan menyampaikan ya terkait dengan kisi-kisi materi ya. Termasuk nanti terkait dengan apa namanya silabusnya nanti seperti apa, termasuk nanti referensinya seperti apa ya. Ini sudah saya tuliskan ya. Ini karena mahasiswanya cuma 3 orang ya, kita nanti fleksibel aja kuliahnya ya. Ini Mas Dadi posisinya di Jogja atau di luar Jogja? Izin Pak, saya berasal dari kota Bandung, Pak, Jawa Barat. Posisi sekarang di Jogja atau di luar Jogja? Di luar Jogja, Pak, di Di luar Bandung. Jogja Ya, ya. Jadi ya, nggak memungkinkan kuliah offline ya. iya, Pak. Untuk Ya saat ini Pak ya. Rian juga di luar ya. Kalau Mbak Sugi di mana nih? Di Jogja ya. Di Jogja, Pak. Ya, cuma Mbak Sugi aja ini yang berada di Jogja. Jadi kita kuliahnya positif aja. Kita kuliahnya adalah online ya. Karena ini ada 2 orang yang berada di luar kota ya. Nah, kalau Mbak Sugi nanti kalau mau ketemu saya bisa di kampus ya. Jadi saya setiap hari Senin sampai Jumat kalau tidak ada tugas luar kota ya pasti ada di kampus. Oke ya, ini kita memulai kuliah yaitu sistem otomasi jaringan listrik cerdas. Nah, terkait dengan apa namanya biodata singkat saya nggak perlu saya sampaikan secara detail karena di mata kuliah sebelumnya saya sudah pernah ketemu dengan Anda ya. Kalau Mas Dadi sudah pernah ketemu ya di mata kuliah sebelumnya atau belum ini? Saya baru masuk, Pak, di semester genap, retaker, Pak. Oke ya, ini baru masuk ya, jadi belum kenal dengan saya, enggak apa-apa. Nah, ini untuk biodata singkat saya ya, Mas Dadi. Kalau Mas Rian dan Mbak Sugi saya kira sudah ngerti ya. Ini nama lengkap saya, Mas Dadi ya. Nah, ini tempat tanggal lahir saya. Sekarang saya tinggal di sini ya. Pekerjaan utama apa? Pengalaman kerja ya. Termasuk di sini ada channel YouTube ya yang biasa saya gunakan untuk sharing video-video pembelajaran online ya. Monggo nanti Mas Dadi kalau ingin apa namanya mempelajari materi-materi yang sudah saya share ya. Nah, alhamdulillah saya sudah dikaruniai 3 anak dari 1 istri ya. Ini terkait biodata singkat saya ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, tidak perlu saya jelaskan. Channel YouTube saya namanya adalah Muhal Media Creation. Monggo silahkan kalau Mas Dadi ya yang baru gabung ya di UNY ingin memperdalam materi-materi terkait dengan bidang electrical engineering ya. Nah, ini ada banyak materi terkait dengan electrical engineering ya yang sudah saya share di sini. Nama channelnya adalah Muhal Media Creation. Ada video panjang, ada video pendek. Nah, insya Allah nanti ke depan ya akan banyak lagi video yang akan saya share. Nah, saya ucapkan selamat datang ya kepada Mas Dadi, Mas Rian, dan Mbak Asta ya, Mbak Sugi yang sudah mengambil mata kuliah ini ya. Semoga nanti kita bisa belajar bersama ya terkait dengan sistem otomasi jaringan listrik cerdas ini. Karena memang ke depan, tren ke depan itu ke sana ya. Jadi sistem tenaga listrik ya mau nggak mau nanti akan dikembangkan menjadi sistem berbasis otomasi. Nah, nanti juga dilengkapi dengan sistem kecerdasan buatan. Itu trennya semua aspek ya, itu larinya ke sana. Otomasi dan cerdas. Otomasi, autonomus, cerdas. Nah, ini larinya ke sana ya. Nah, tujuan dari kuliah kita itu apa ya? Tujuannya adalah mengubah ya.
Mungkin teman-teman semua masih belum familiar terkait dengan sistem otomasi di tenaga listrik itu apa saja. Sistem otomasi jaringan listrik yang cerdas itu yang seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas ya terkait dengan ya kompetensi apa yang nanti perlu kita kuasai ya. Nah, harapannya nanti ada peningkatan. Peningkatannya apa? Ya, yang jelas adalah kompetensi. Kompetensi yang bisa digunakan untuk bekal di dalam memasuki dunia kerja. Nah, kompetensi meliputi aspek kognitif, pengetahuan, ya, aspek skill, keterampilan, maupun aspek sikap, ya. Ini terkait dengan kompetensi nanti yang diharapkan. Jadi terkait dengan tujuannya ya meningkatkan kompetensi. Nah, kompetensinya nanti karena ini mata kuliah teori lebih banyak nanti di kompetensi kognitifnya. Nah, bukan berarti nanti ya kita bisa mengembangkan proyek ya. Mengembangkan proyek. Nah, sekarang pokok bahasan yang akan kita bahas apa saja? Nah, pokok bahasan yang nanti akan kita bahas itu ada beberapa topik ya yang cukup menarik. Yang pertama itu adalah pengantar kuliah. Nah, hari ini kita akan membahas pengantar saja di sini. Pengantar sistem otomasi jaringan listrik cerdas ya. Nah, ke depan kita akan bahas tentang sistem tenaga listrik ya, evolusi jaringan tenaga listrik, sistem otomasi tenaga listrik ya, proteksi sistem tenaga listrik ya, SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition pada sistem tenaga listrik ya. Yang berikutnya kita akan bahas Advanced Metering Infrastructure dan Smart Meter. Jadi nanti di dalam sistem SCADA itu kan nanti ada telemetering, ada telesignal, dan ada telecontrolling. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang komunikasi data pada jaringan listrik cerdas. Komunikasinya nanti seperti apa ya? Yang kesembilan kita akan membahas manajemen energi dan integrasi renewable energy ya. Yang ke-11 kita bahas tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan analitik data pada jaringan listrik cerdas. Nah, yang terakhir nanti akan kita bahas keandalan, kualitas daya, dan keamanan pada sistem jaringan listrik cerdas. Nah, yang berikutnya nanti akan kita isi dengan studi kasus dan lain sebagainya. Termasuk nanti pengembangan proyek. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas semuanya? Terkait dengan apa namanya? Pokok bahasan atau outline materi yang akan kita bahas ya. Nah, untuk referensinya apa saja sudah saya tuliskan di silabus ya. Mungkin di sini belum saya jelaskan silabusnya seperti apa ya. Saya bukakan dulu silabusnya. Jadi nanti di apa namanya di sistem sudah ada ya. Kita tinggal ini ya. Nah, di sini nanti ya untuk silabusnya seperti apa. Belum kelihatan ya. Oh, belum saya buka ternyata. Ada di RPS. Nah, di sini RPS-nya ya. Ini RPS yang sudah kita kembangkan ya. Rencana pembelajaran semester kita ya terkait sistem otomasi jaringan listrik cerdas ya. Deskripsinya seperti apa? Nah, capaian pembelajarannya nanti seperti apa ya? Terus materinya apa? Penilaiannya nanti seperti apa? Sudah saya tuliskan semua nanti di sini ya. Nah, ini untuk materi-materinya sudah saya tuliskan termasuk referensinya ya. Referensinya apa saja? Ini sudah saya tuliskan di sini.
Nanti saya share aja nih ya. Saya share, ini referensinya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Ditambah nanti dengan referensi-referensi yang bisa kita dapatkan lewat apa namanya artikel jurnal. Nanti akan kita banyak larinya ke sana ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Oke, bisa, kita Pak. kembali ke materi. Nah, ini untuk materi yang nanti akan kita bahas ya, terkait dengan apa? Sistem otomasi jaringan listrik cerdas. Nah, kuliahnya kita nanti ya, karena tadi 2 orang itu ada di luar kota, ya nanti kita lebih banyak daring aja ya. Nanti kalau bisa memungkinkan luring ya nggak apa-apa ya. Nah, faktor penilaian di sini ada beberapa ya. Saya kira nggak perlu ini ya. Jadi nanti faktor penilaian nanti meliputi aspek yang paling penting itu adalah proyek dan studi kasus. S2 memang tuntutannya ke sana ya. Jadi kita lebih banyak proyek dan studi kasus. Nah, proyeknya apa, studi kasusnya apa, nanti saya akan desainkan. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan keaktifan, kuis, ya, ujian, dan lain sebagainya. Nah, metode kuliah yang kita lakukan yaitu adalah nanti seperti ini, diisi dengan ceramah, belajar mandiri, penugasan, tanya jawab, diskusi, ya, kuis, project based, studi kasus, dan presentasi. Ini kira-kira terkait dengan apa? Materi dan penilaian. Nah, apa kompetensi yang diharapkan? Ya, kompetensi yang diharapkan ya tentu saja nanti setelah mengikuti kuliah mahasiswa menguasai pengetahuan dulu ya terkait dengan sistem otomasi jaringan listrik cerdas. Itu yang pertama ya. Yang pertama ya menguasai ini ya. Yang kedua mampu mengaplikasikan ya. Yang ketiga mampu menganalisis, mengevaluasi, berinovasi ya dalam bidang apa? Dalam bidang tadi ya sistem otomasi itu. Maaf, Pak. Presentasi Bapak tidak muncul. Oh, nggak muncul ya share screen-nya. Oke, saya munculkan. Sudah, Mbak? Sudah, Pak. Ya, jadi kompetensi yang diharapkan yang pertama ini tadi ya. Jadi nanti harapannya setelah kuliah selesai ya, menguasai pengetahuan. Pengetahuan itu mulai dari tahu, paham ya, bisa melakukan analisis, evaluasi dan lain sebagainya ya. Terkait dengan apa? Sistem otomasi jaringan listrik cerdas ini. Nah, gambarannya ngerti ya. Kira-kira nanti bisa mendesain juga ya. Syukur-syukur nanti bisa mengaplikasikan ya untuk pengembangan media pembelajaran dan lain sebagainya ya. Termasuk untuk penelitian. Nah, yang kedua adalah mampu mengaplikasikan. Jadi setelah kita ngerti ilmunya nanti harapannya bisa mengaplikasikan. Berikutnya mampu menganalisis, mengevaluasi dan berinovasi. Kira-kira nanti bikin jaringan listrik cerdas itu seperti apa ya. Jadi kalau di pembelajaran nanti ya instalasi listrik penerangan tidak sekedar instalasi listrik penerangan yang sekarang tapi nanti dilengkapi dengan IoT misalkan ya. Dilengkapi dengan sensor-sensor sehingga nanti kondisi-kondisi tertentu dia bisa jadi otomatis ya. Dan ada di situ nuansa kecerdasan buatan artificial intelligence. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan aspek afektif ya atau etika ya nanti mahasiswa punya etika, punya respect, punya integritas ya dalam berperilaku sebagai apa ya. Kalau yang guru ya nanti berperilaku sebagai guru harus punya etika profesi guru. Kalau kerja di Pemda ya sama ya punya
etika profesi Pemda, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan kompetensi tadi sudah saya sampaikan, yang namanya kompetensi itu adalah kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi yang namanya kompetensi itu ya ketiganya harus melekat. Ngerti ilmunya, bisa mempraktekkan ilmunya, dan mempunyai sikap kerja yang profesional. Itu namanya kompeten. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Pak. Oke ya, ini harapannya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas untuk pengantar dulu. Kita bahas untuk listrik dan kelistrikan. Ini karena backgroundnya dari teknik elektro S1, dari pendidikan ataupun dari teknik elektro, saya kira sudah nggak asing lagi ya tentang masalah listrik dan kelistrikan. Apa itu listrik ya? Listrik berasal dari kata elektrik. Ada yang menyebutkan electrical. Nah, sebenarnya electrical atau elektrik itu berasal dari kata elektron. Apa itu elektron? Yaitu muatan listrik negatif yang mengelilingi inti atom. Apa itu inti atom? Inti atom terdiri dari proton dan nukleon. Nah, konsep ini disampaikan oleh Bohr dan Rutherford. Sehingga dikenal dengan istilah model atom Bohr. Model atom Rutherford. Nah, elektron merupakan susunan atom yang bermuatan negatif, di mana dia mengelilingi inti atom. Nah, dalam mengelilingi inti atom ini, elektron itu seringkali berpindah dari satu atom ke atom lainnya, sehingga memunculkan energi. Nah, energi perpindahan elektron di dalam susunan atom ini dinamakan adalah energi listrik. Nah, listrik sebenarnya sudah ditemukan sejak zaman dahulu kala. Dulu bangsa Yunani Romawi kuno itu menemukan batu ambar. Batu amber. Batu amber itu ya batu akik ya. Batu akik itu seperti ini ya. Tapi bukan batu akik yang kita pakai ya, tapi ini batu akik di sini yang terbuat dari getah pohon. Getah pohon yang menjadi fosil. Jadi pohon-pohon tertentu untuk mempertahankan diri dari serangga yang mengganggu itu biasanya akan mengeluarkan getah. Nah, getah ini berupa resin. Resin itu adalah komponen komposit atau polimer, di mana dia makin lama makin keras, sehingga akan membentuk mirip seperti batu. Jadi ini sebenarnya ada serangga ya yang terkena getah, dia nanti akan abadi di sini. Tapi abadinya mati karena terjebak di dalam resin. Nah, orang Yunani dan Romawi kuno ini menggunakan batu ambar ini untuk digosok-gosokkan pada badan atau pakaian. Sehingga batu ambar ini nanti bisa menarik benda-benda yang sangat kecil. Seperti biji besi, kertas yang ukurannya sangat kecil dipotong-potong ya. Nah, ini sudah mulai ditemukan. Nah, fenomena ini yang menjadi ya cikal bakal ditemukannya energi listrik. Nah, penemu listrik itu sangat banyak. Yang terkenal itu ada Alessandro Volta. Namanya diabadikan sebagai satuan tegangan listrik yaitu volt. Jadi kalau kita membaca ada tegangan listrik 220 volt itu untuk menghormati jasanya Alexander Volta. Yang kedua, penemuan yang tidak kalah spektakuler yaitu penemuan tentang magnet. Salah satu tokoh yang cukup populer yaitu William Gilbert. Disempurnakan oleh Michael Faraday menemukan listrik AC. Nah, kalau di listrik DC itu ada
Thomas Alva Edison. Ya. Nah, yang listrik AC disempurnakan oleh Nikola Tesla. Ini adalah tokoh-tokoh besar di bidang energi listrik. Sebenarnya ada banyak sekali tokoh-tokoh ya. Tadi ada Thomas Alva Edison, ada Ampere, ada Ohm, ya, ada Coulomb, ada Benjamin Franklin, ada Biot Savart, ya, ada Max Weber, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh yang menemukan tentang energi listrik. Nah, sekarang kita bahas teknik tenaga listrik. Apa itu teknik tenaga listrik? Yaitu bidang ilmu yang membahas tentang pembangkitan energi listrik. Jadi teknik tenaga listrik itu bidang ilmu yang membahas tentang apa? Pembangkitan. Bagaimana listrik itu dihasilkan? Tidak cuma dihasilkan, bagaimana listrik itu nanti ditransmisikan, dikirim. Yang ketiga, tidak sekedar ditransmisikan, tapi nanti didistribusikan dan dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, tantangan di dalam penyediaan tenaga listrik dan penyalurannya adalah bagaimana menghasilkan listrik yang andal, aman, dan efisien. Bagaimana proses pembangkitan yang andal, aman, dan efisien? Bagaimana proses transmisi yang andal, aman, dan efisien? Bagaimana proses distribusi dan bagaimana proses pemanfaatan? Nah, kenapa listrik itu sekarang menjadi sangat populer ya? Karena listrik punya banyak kelebihan. Kira-kira kelebihan listrik itu apa ini, Mas Dadi Herdiansyah? Apa sih kelebihan listrik sehingga manusia zaman sekarang itu nggak bisa lepas dari kebutuhan terhadap energi listrik? Apa, Mas Dadi? Baik, Pak. Kalau menurut saya, energi listrik itu jadi sumber semua energi untuk semua komponen listrik, Pak. Bahkan sekarang itu kan trennya kendaraan juga memakai energi listrik, Pak ya. Jadi energi listrik ini berperan penting sebagai energi kalau sepemahaman saya, Pak, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi energi listrik banyak digunakan oleh manusia di zaman sekarang ya, memang karena punya banyak kelebihan energi listrik itu ya. Apa kelebihan yang pertama? Ya, energi listrik itu yang pertama mudah dibangkitkan. Bikin listrik itu, membangkitkan listrik itu tidak sulit. Kita bisa membangkitkan listrik dari berbagai macam sumber energi lain. Bisa dari apa? Minyak, bisa dari gas, bisa dari matahari, bisa dari angin, bisa dari bayu, bisa dari manual tenaga manusia. Banyak sekali. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Kenapa listrik banyak digunakan? Yang kedua karena listrik itu mudah ditransmisikan. Transmisi listrik itu mudah ya, tinggal kita bangun saluran transmisi ya. Listriknya ada kalau di Jawa Barat misalkan ada di Patuha. Patuha itu kan daerah mana? Ciwidey ya Mas ya. Ah, Ada ya. di Wayang Windu ya. Kalau Jawa Barat ada juga di misalkan Kamojang, ada di Pelabuhan Ratu ya. Ada di Bekasi. Itu pembangkit listrik yang besar Jawa Barat. Ada di Suralaya, Banten ya. Kalau Jawa Barat misalkan ada di mana lagi? Ya ada banyak lah ya. Rata, Pak, kalau pembangkit air. Cirata, ada Saguling ya. Itu yang pembangkit listrik tenaga air untuk yang solar cell ada di Cirata ya. Nah itu lokasinya kan jauh dari Bandung. Untuk sampai ke kan pengguna Jawa Barat itu yang paling banyak kan Bandung, Bogor, Bekasi, agak jauh. Nah, maka transmisinya mudah, kita tinggal bangun saluran transmisi. Ya, itu alasan yang kedua.
Alasan yang ketiga, listrik itu praktis. Kita butuh lampu ya tinggal colokkan listrik selesai ya. Praktis sekali energi listrik ya. Dibanding dengan energi lain. Energi lain nggak praktis ya. Pakai minyak, nah kita butuh obor. Kita butuh lampu sentir. Kita butuh petromak. Nggak ramah lingkungan. Beda dengan listrik. Ramah lingkungan. Bersih. Aman. Aman dalam tanda kutip. Kalau kita desain, kita pasang, kita periksa, kita uji, kita maintain dengan baik, maka aman. Ya, itu pertimbangan. Dan yang berikutnya listrik itu murah dibanding dengan energi lain. Kalau sekarang listrik itu per kWh berapa? Ada yang tahu? 1 Kalau kWh nggak salah itu tergantung itu ya Pak, tergantung istilahnya apa ya, konsumennya, golongannya Pak. Mungkin ada yang 1.000 per kWh, tergantung golongannya sih Pak, kalau yang saya tahu. ya tergantung dari golongan ya. Apakah itu R, R itu rumah tangga, apakah itu I, industri, apakah itu B, bisnis, apakah itu S, sosial. Memang beda-beda ya. Kalau untuk rumah tangga berapa? Yang Anda pakai di rumah Anda berapa kira-kira? Per kWh berapa? Mungkin masih 1.400, Pak. Ya, sekitar 1.400 sekian ya, 1.450-an. Tergantung Anda pakai berapa. Kalau Anda pakai 900 VA itu lebih murah. 1.350 sama ya. 2.200 sudah mulai lebih mahal. 4.400 lebih mahal. Naik lah, semakin tinggi semakin mahal. Kalau untuk industri beda, bisnis beda ya. Itu artinya murah sekali ya. Saya pernah membandingkan misalkan kita pakai kompor listrik. Sebenarnya kompor listrik dengan kompor gas lebih murah pakai kompor listrik. Lampu ya lebih murah pakai listrik dibanding Anda pakai apa? Minyak tanah atau pakai bensin atau pakai solar itu lebih mahal ya. Nah, ini yang menjadikan energi listrik itu menjadi primadona ya, energi masa depan. Ya, bukan masa depan saja, masa kini dan masa depan. Walaupun kita punya kompetitor ya, yaitu adalah energi yang masa depan itu ya hidrogen. Ini ke depan hidrogen itu akan menjadi salah satu energi masa depan. Termasuk nanti di pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik arah trennya adalah ke hidrogen. Termasuk nanti kendaraan, termasuk nanti ya mungkin untuk gas di rumah kita ya. Itu ke depan mungkin bisa pakai hidrogen karena jauh lebih murah. Walaupun tingkat keamanannya masih sekarang itu masih menjadi PR. Nah, yang berikutnya listrik itu ada dua yang populer yaitu listrik AC dan listrik DC. Kira-kira nanti kalau sistem otomasi apakah bisa berlaku di listrik AC maupun DC? Nah, itu nanti kita akan bahas. Apa bedanya listrik AC dan DC? Saya kira nggak perlu saya jelaskan detail ya. Sudah paham semua ya ini ya? Mas Dadi sudah paham ya? Apa bedanya Pak, listrik AC dan DC? Mbak Sugi saya kira sudah familiar ya. Contohnya listrik AC dan DC. Penggunaannya untuk apa saja? Listrik AC itu digunakan untuk apa? Listrik DC digunakan untuk apa? Ya. Nah, nanti akan kita ini ya. Nah, berikutnya untuk listrik AC itu ada dua, yaitu listrik AC 1 pas dan listrik AC 3 pas. AC banyak dipakai untuk aplikasi yang dayanya rendah. Sedangkan untuk 3 pas itu banyak dipakai untuk aplikasi yang dayanya besar. Nah, seperti pembangkit listrik, saluran transmisi, jaringan distribusi, kebanyakan pakai AC. Beban-beban industri kebanyakan pakai AC. Kalau di rumah, di kantor,
Kebanyakan pakai listrik DC. Nah, listrik AC satu pas itu bisa dihasilkan dari listrik 3 pas. Seperti di rumah itu sebenarnya ya listrik AC satu pas dihasilkan dari listrik 3 pas. Pembangkitnya 3 pas, yang diambil cuma satu pas dan netral. Jadilah listrik satu pas. Bisa dihasilkan dari genset yang ukurannya kecil. Kebanyakan genset ya 3 pas ya, tapi kalau diambil salah satu ya jadi satu pas. Bisa dihasilkan dari listrik DC yang diubah oleh konverter atau inverter menjadi listrik AC satu pas. Nah, ini banyak dipakai untuk kepentingan rumah tangga dan kantor ya. Peralatan elektronika itu banyak yang menggunakan listrik AC satu pas. Yang kedua adalah listrik AC 3 pas. Listrik AC 3 pas nanti hubungannya ada bintang, ada segitiga, ada zigzag. Dipakai di mana listrik 3 pas? Ini banyak dipakai di pembangkit. Hampir semua pembangkit 3 pas. Mulai dari PLTU, PLTG, PLTGU, PLTN, PLT panas bumi, PLT air, dan PLT lainnya. Kecuali solar cell. Solar cell itu DC. Bayu, Bayu kebanyakan DC. Digunakan untuk suplai peralatan yang berdaya besar. Jadi listrik AC 3 pas banyak digunakan untuk listrik yang berdaya besar. Ya. Nah, listrik 3 pas masing-masing punya perbedaan sudut antar fasenya sebesar 120 derajat. Kalau saya gambarkan bentuk gelombangnya seperti ini. Antara fase 1, fase 2, dan fase 3 masing-masing terpisah 120 derajat. Nah, instalasinya nanti bisa pakai 3, 4, atau 5 penghantar. Kalau pakai 3 penghantar berarti hubungannya delta. Kalau pakai 4 penghantar hubungannya adalah bintang atau star. Dengan netralnya tidak di grounding atau kabel netral dan kabel ground dijadikan satu. Sedangkan untuk 5 penghantar terdiri dari fase 1, fase 2, fase 3, netral dan ground yang terpisah. Maka listrik 3 pas itu lebih kompleks dibanding listrik satu fase. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Bisa, Pak. Nah, berikutnya terkait dengan sistem tenaga listrik ya. Nah, sehingga nanti kita akan masuk ke jaringan. Jadi sistem tenaga listrik ya, kalau saya gambarkan di sini, yang namanya sistem tenaga listrik itu namanya sistem yang mesti punya komponen. Apa komponennya? Komponen pertama ada pembangkit. Komponen yang kedua ada saluran transmisi. Komponen yang ketiga ada jaringan distribusi. Komponen yang keempat ada pemanfaatan. Nah, bagaimana nanti kita mengembangkan sebuah sistem jaringan tenaga listrik yang otomatis dan kita tambahkan ya fitur kecerdasan buatan. Karena di dalam sistem tenaga listrik, listrik itu punya kekurangan. Mas Dadi, ngerti nggak kira-kira kekurangan listrik itu apa kira-kira? Listrik itu punya kekurangan. Kekurangannya apa? Tahu nggak kira-kira? Bentar, Pak. Ya, Kekurangan mungkin apa ya? Penyalurannya mungkin Pak perlu apa ya istilahnya? Penyalurannya mungkin perlu perlu cara cara-cara yang cukup panjang begitu Pak. Mbak Sugi apa kira-kira kekurangan dari energi listrik itu apa? Yang sampai sekarang belum bisa ditemu pecahan ya. Sama itu mungkin Pak
eh, Penyimpanannya mungkin Pak, memang sudah ada kan teknologi baterai, tapi mungkin masih dikembangkan gitu Pak. Jadi cara penyimpanannya itu masih pengembangan gitu Pak. Iya, jadi satu-satunya kelemahan listrik sampai dengan sekarang itu adalah masalah penyimpanan. Jadi listrik itu sampai dengan sekarang belum bisa disimpan dalam jumlah yang besar. Ini jadi masalahnya ya. Karena listrik tidak bisa disimpan dalam jumlah yang besar, maka ya listrik itu nggak boleh libur ya. Mau hari raya, mau Lebaran, mau Ramadan, mau hari kemerdekaan RI, hari Minggu, hari Jumat, hari Sabtu, ya listrik itu tetap harus dibangkitkan. Karena listrik tidak bisa kita simpan dalam jumlah yang besar. Kita paling nyimpan listrik itu ya pakai power bank. Berapa power bank yang bisa kita simpan? Atau kalau di rumah pakai apa? UPS. Berapa UPS yang bisa kita simpan? Atau pakai power station. Berapa sih power station yang bisa kita gunakan untuk menyimpan energi listrik? Ya. Nah, karena listrik nggak bisa disimpan, maka di sini listrik itu perlu dibangkitkan oleh pembangkit dengan jumlah yang sama dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Bisa difahami ini Pak Mas Rian? Ini Pak, Jadi listrik itu yang harus dibangkitkan oleh pembangkit harus sama persis yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena listrik nggak bisa disimpan. Kalau konsumen butuh 100, pembangkit harus membangkitkan 100. Kalau butuhnya 50, ya maka pembangkit harus menurunkan 50. Nah, ini yang jadi masalah. Maka di sini dibutuhkan yang namanya unit pengatur beban. Kalau di PLN namanya UP2B. Kalau yang pusat namanya UPB, unit pengatur beban. Nah, tujuannya apa? Ya, unit ini nanti akan melakukan forecasting berapa kebutuhan konsumen sehingga nanti unit ini akan memerintahkan kepada pembangkit untuk membangkitkan sesuai dengan kebutuhan konsumen ditambah dengan rugi-rugi saluran transmisi dan rugi-rugi jaringan distribusi. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Bisa, Pak? Baik Pak. Nah, ini nanti tantangannya bagaimana ya? Tantangan dalam kita menghasilkan listrik adalah tadi ya. Yang pertama adalah andal, yang kedua adalah aman, yang ketiga adalah efisien. Maka di sini dibutuhkan sistem kontrol, dibutuhkan sistem kendali. Ada di mana sistem kendali itu? Ada di pembangkit, ada di transmisi, ada di jaringan distribusi yang nanti dikoordinasi oleh unit pengatur beban. Jadi ruhnya sistem otomasi, sistem tenaga listrik nanti ada di sini ya Mas ya. Bisa difahami semuanya? Oke Pak, ya Pak. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Di pembangkit seperti apa, di transmisi seperti apa, di jaringan distribusi seperti apa. Ya. Termasuk nanti bagaimana komunikasi data antara bagian unit pengatur di sini dengan pembangkit. Bagaimana komunikasi antara unit yang ada di sini dengan transmisi. Bagaimana komunikasi di sini dengan di jaringan distribusi. Sehingga nanti ya listrik yang dihasilkan pembangkit dapat tersalurkan secara efektif dan efisien ke konsumen. Karena kalau tidak ya akan terjadi pemadaman ya. Pembangkit membangkitkan terlalu kecil, ya berarti nanti ada korban. Konsumen terpaksa dipadamkan.
Kalau membangkitkan terlalu besar, ya terpaksa nanti jaringan harus menambah dummy load. Kalau pembangkit tidak bisa menurunkan. Nah, ini tantangannya di situ ya. Nah, zaman dulu sistemnya gimana? Manual. Nah, sekarang trennya gimana? Otomatis ya. Karena kalau pakai manual repot ya. Kita butuh waktu untuk melakukan sinkronisasi. Nah, nanti kita bahas ya untuk sistem interkoneksi. Ya, ini kita butuh konektivitas antar satu bagian dengan bagian lain. Karena pembangkit ini nggak cuma satu, pembangkit itu ada banyak tadi ya. Kalau kita lihat yang namanya pembangkit tadi ada berapa ini? Ada PLTU, ada PLTGU, ada PLT panas bumi, ada air, ada bayu, ada solar, ada nuklir, dan lain sebagainya. PLTU nggak cuma satu, PLTU mungkin bisa banyak di Jawa Bali. Itu ada berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira? Mbak Suki ngerti nggak kira-kira jumlah PLTU yang ada di Jawa saja berapa? Mulai Jawa Barat dihitung ya. Jawa Barat PLTU-nya ada di mana itu? Ada di Sebelas. Tasik itu ada ya PLTU. Kalau di Sulawesi saya tahu Pak, Sulawesi di mana? di Sidrap dengan Jeneponto Pak. Kalau Sidrap Jeneponto bukan PLTU tapi PLT Bayu. Oh, keluar Ya, belok dari Sidrap Jeneponto Bayu itu ya. Nah, yang ada di Morowali ada, di Makassar ada, ya, di Pinrang ada, banyak kalau di Sulawesi Selatan, ya. Kalau sekarang ini yang di Morowali nih, LTU kan, karena ada smelter kan di sana, brick smelter, ya. Ada di Pinrang ada di Makassar ada, banyak ya. Terus ada di beberapa tempat di sana, ya, Sulawesi Selatan. Kalau di Jawa ya mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Bali. Nah, ini masing-masing mesti punya PLTU karena PLTU itu pembangkit yang biaya produksinya paling murah. PLTGU ada di mana ya? PLTGU banyak di Cilegon ya, Banten, Semarang, ada di Jawa Timur, Paiton. Ada juga di Bekasi, Muara Karang, ada di Jakarta, Muara Tawar. Ini terkait dengan PLTGU. Kalau PLT panas bumi ada di mana ya? Kalau di Jawa Barat ada di tadi ya, ada di Kamojang, Wayang Windu, Mojang. Patuha, terus Darajat ya. Kalau di Jawa Tengah ada di Dieng, kalau Jawa Timur ada di Ijen ya, dan lain sebagainya ya. PLT air ada di mana? Nah, PLT air kalau di Jawa Barat ada di Saguling ya, ada di Cirata, ada juga di Jatiluhur ya Mas ya. Jawa Ya Barat di betul Jatiluhur Pak, benar ya. Jatiluhur ya, Jatiluhur. Jatiluhur ya. Kalau di Jawa Tengah ada di Merica, ada di Wadah Selintang, ada di Gajah Mungkur. Kalau di Jawa Timur ada di Karangkates, Malang ya. Kalau di Sumatera ada di Asahan. Kalau di Sulawesi ada macam-macam lah ya. Kalimantan ada Kahayan, ada Sungai Kapuas, banyak lagi terkait dengan pembangkit tenaga air. Kalau Bayu tadi baru ada di Sulawesi Selatan, Jeneponto dan Sidrap ya. Yang lain belum ada. Kalau solar itu banyak ya, tapi yang besar ada di Cirata ya, Jawa Barat. Proyeknya ada di sana. Ini terkait dengan pembangkit. Nah, pembangkit otomasinya bagaimana nanti ya? Ya nanti kita bahas.
Nah, yang kedua transmisinya. Transmisinya macam-macam. Ada yang pakai udara, ada yang pakai bawah tanah, ada yang pakai bawah laut. Udara ada yang pakai sutet, ada yang pakai SUTT. Bawah tanah pakai SKLT. Bawah laut pakai SKLT, kalau bawah tanah pakai SKTT. Bisa pakai listrik AC atau listrik DC. Demikian jaringan distribusi. Distribusi bisa pakai udara, bisa pakai bawah tanah. Bisa pakai kabel, bisa pakai kawat, ya. Bisa kembangkan namanya smart grid. Ini yang tren ke depan, smart grid. Ini terkait dengan sistem tenaga listrik. Nah, konsumennya seperti apa? Ya, ini pemanfaatan listrik bisa untuk penerangan, bisa untuk penggerak motor, ya, peralatan produksi, pemanas, pendingin, ya, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan sistem tenaga listrik, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Nah, jadi Jelas, Pak. komponen sistem tenaga listrik itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu di pembangkit, di transmisi, di distribusi, dan di pemanfaatan. Nah, ruang lingkup dari pekerjaan listrik itu ada 4 tadi. Ada pembangkitan, ada transmisi, ada distribusi, dan ada pemanfaatan. Nah, pekerjaannya apa? Ya, pekerjaannya mulai dari perencanaan, pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan. Bisa difahami semuanya ini? Lingkup pekerjaan tentang teknik tenaga listrik, ya. Ya, Pak. Perencanaan mana? Perencanaan di pembangkitan, perencanaan di transmisi, perencanaan distribusi, perencanaan di pemanfaatan, termasuk nanti perencanaan sistem otomasi pada jaringan listrik cerdas. Jadi nanti harapannya bisa membuat perencanaan, ya. Setelah kita buat perencanaan, mestinya kita bisa masang, ya. Ya tentu saja sistemnya tidak kompleks. Nanti sistemnya kita batasi. Kalau sistem kompleks di pembangkit, ya Anda nggak mungkin bikin perencanaan sendiri, kan. Minimal kita batasi untuk pembangkit skala genset. Ini kalau skala genset bisa ngitung nggak ini kira-kira? Membuat perencanaannya Mbak Sugi bisa nggak? Misalkan sebuah hotel saya butuh untuk total dayanya sekian, itu kira-kira ngitung kebutuhan gensetnya, ngerti nggak? Insya Allah, Pak, kalau saya lagi butuh S1. Bisa ya, ngitung ya. Ngitung kebutuhan gensetnya berapa, ya. Ngitung ukuran kabelnya berapa, ya. Ngitung nanti untuk panelnya ukurannya berapa, circuit breakernya berapa, busbarnya nanti ukurannya berapa, proteksinya nanti berapa ampere, KHA-nya apa namanya? KA-nya berapa kilo ampere, ya. Nah, ini harus ngerti. Mas Dadi, ya, Mbak Sugi, dan Mas Rian. Jadi pekerjaan ini kalau yang guru ya harus bisa mengajarkan ke siswa. Jadi nanti kalau kerja di hotel, ya kan, ngerti nih, ya. Jangan sampai nanti di lapangan, ya, nggak ngerti. Lulusan SMK nggak ngerti. Atau yang kerja di industri harus paham. Termasuk nanti kita ngerti memasangnya, walaupun kita nggak masang sendiri, ya. Tapi kita ngerti cara masangnya yang benar seperti apa. Contohnya pemasangan apa? Ya kita harus ngerti pemasangan trafo seperti apa, pemasangan genset nanti bagaimana, pemasangan kabel nanti seperti apa, pemasangan panel bagaimana, pemasangan terminasi kabelnya bagaimana, pemasangan jointing kabelnya bagaimana, pemasangan macam-macamnya itu harus ngerti. Termasuk kita ngerti apa yang perlu diperiksa dan diuji. Setelah itu nanti kita perlu mengetahui bagaimana pengoperasian sistem tenaga listrik yang baik dan benar.
sesuai dengan SOP. Nah, yang berikutnya mestinya kita juga bisa melakukan pemeliharaan. Nah, kalau di sistem jaringan listrik otomatis cerdas, nanti kita sederhanakan, ya. Kita buat yang sederhana, yang otomasi seperti apa, ya. Cerdasnya nanti ada di mana? Ya, kita batasi skopnya. Ini ruang lingkup, ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan listrik yang berkualitas itu yang seperti apa, toh? Listrik yang berkualitas adalah yang tegangannya stabil, yang frekuensinya stabil, yang bebannya seimbang, yang urutan fasenya konsisten, yang tegangannya seimbang, layanannya kontinu, dan bentuk gelombangnya sinus. Jadi kalau saya gambarkan, listrik yang berkualitas itu seperti gambar nomor 1 yang atas ini. Apa ada listrik yang nggak berkualitas? Ada listrik yang nomor 2. Listrik yang mengandung noise atau harmonisa. Nah, ini bahaya. Listrik kalau seperti ini bahaya. Ibaratnya manusia itu makanannya tidak sehat, mengandung kolesterol. Yang ketiga, listrik yang mengandung tegangan lebih transien seperti swell, shock, outage, surge, dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana nanti penerapannya di sistem otomasi, karena ini bisa mengganggu, ya. Power quality ini sangat mengganggu terkait dengan apa? Stabilitas, terkait dengan kontinuitas layanan. Sehingga nanti bagaimana proteksinya, bagaimana mitigasinya, bagaimana solusinya. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Nah, berikutnya terkait dengan dasar hukum dalam pengusahaan tenaga listrik. Nah, ini harus paham nih, ya. Nah, untuk pengusahaan tenaga listrik kita perlu mengacu ke 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Ini berlaku bagi listrik yang digunakan di tempat kerja. Nah, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kebijakan penyediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan akrab lingkungan. Baik di tempat kerja maupun bukan tempat kerja. Sampai di sini bisa difahami ini? Sama. Mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, sampai pemanfaatannya. Itu diatur di undang-undang ini. Nah, maka di undang-undang ini muncul ya beberapa konsep. Yang pertama apa? Ya, tentang kewajiban memenuhi keselamatan ketenagalistrikan. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Yang kedua, ya, kewajiban ya pengguna instalasi listrik menggunakan peralatan yang memenuhi standar SNI. Yang ketiga, kewajiban pihak-pihak yang berkaitan dengan energi listrik harus mempunyai kompetensi. Yang keempat, kewajiban memenuhi aspek lingkungan hidup. Nah, yang kelima, kewajiban terkait badan usaha penunjang harus memiliki sertifikat badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi. Nah, yang terakhir, kewajiban untuk memenuhi setiap instalasi listrik wajib punya SLO. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Ya, Pak. Kalau saya gambarkan secara ringkas ya seperti ini, ya.
Jadi yang namanya sistem tenaga listrik, baik yang manual, yang otomatis, yang berbasis pada kecerdasan buatan, maka instalasi listrik itu ya harus didesain oleh orang yang kompeten dan tersertifikasi. Jadi tidak boleh nanti kita merencanakan instalasi listrik asal-asalan. Yang kedua, ya, undang-undang tadi mensyaratkan peralatan yang digunakan ya harus punya SNI atau standar negara lain yang diakui. Seandainya nanti menggunakan pihak ketiga harus kompeten dan terakreditasi dan tersertifikasi. Nah, setelah dilakukan pekerjaan ini nanti dicek, semua harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Setelah nanti dipastikan pemasangannya nanti harus dilakukan riksa uji. Kalau sesuai diberikan sertifikat layak operasi atau SLO. Nah, setelah dapat SLO maka instalasi listrik ini boleh digunakan. Nah, untuk menjamin instalasi listrik tetap aman dibutuhkan pengoperasian dan pemeliharaan yang baik oleh orang-orang yang kompeten. Nah, ini tujuan supaya instalasi listrik itu memenuhi aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi. Nah, maka di sini ya mahasiswa S2 Pendidikan Teknik Elektro ya harus punya pegangan. Sebelum kita masuk dunia kerja, kita harus punya pegangan. Apa pegangannya? Yang pertama, kita punya hukum dan teori tentang kelistrikan. Yang kedua, kita menguasai standar. Yang ketiga, kita memahami peraturannya. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan rule of thumb. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini? Ini gambaran tentang sistem tenaga listriknya ya. Mungkin untuk kuliah awal sampai di sini dulu ya. Kita nanti minggu depan kita lanjut ya. Terkait dengan materi ya berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo Mbak Sugi, Mas Dadi, dan Mas Rian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau saya mungkin cukup Pak, mungkin teman-teman yang lain Pak. Ya, monggo Mas Dadi, ada yang mau ditanyakan? Paling ini Pak, kalau izin bertanya, nah berarti nanti ruang lingkupnya mungkin Pak, kita apakah misalkan kayak penugasan, apakah nanti proyeknya misalkan kita ngebahas sistem otomasi untuk di pembangkitan, di gardu gitu kan, kayak di distribusi gitu Pak. Saya juga apa ya istilahnya masih belum 100% memahami ya secara teknis kan. Kalau penyeimbangan beban itu kan seperti apa gitu Pak. Nah itu berarti jadi skup bahasan di sini juga berarti Pak. Ya, nanti kita sesuaikan ya dengan pokok bahasan. Ya, tentu saja nanti nggak terlalu luas ya untuk otomasinya ya. Untuk bahasan, misalkan kalau untuk penyeimbangan beban kan nanti ada beberapa teknik ya. Jadi untuk menyeimbangkan beban antara pembangkit, transmisi, distribusi dengan konsumen ya. Jadi misalkan kalau bebannya naik, apa yang harus dilakukan? Kalau beban naik ya, yang pertama dilakukan pembangkit ya harus naik ya. Tidak semua pembangkit harus naik karena pembangkit itu kan ada yang base load, ada yang peak load. Kalau yang base load itu biasanya PLT batu bara ya. PLT batu bara itu anteng aja. Batu bara itu kalau beban naik ya dia anteng aja. Dia diminta menghasilkan misalkan kalau seperti contoh Suralaya. Suralaya itu kan ada 8 tuh. Suralaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suralaya 1 kapasitasnya 200 megawatt ya.
dia produksinya kontraknya dengan PLN misalkan kapasitasnya kan 200 tuh. Kontraknya misalkan 140. Mau dalam kondisi apapun ya dia tetap membangkitkan 140. Nah, gimana kalau ada jam 17.00 kan konsumen kan naik tuh. Nanti yang ngejar itu bukan PLTU, yang ngejar biasanya adalah PLTGU, ya, gas. Karena gas itu cepat ya. Kalau PLTU lama, proses ngejarnya lama. Nah, itu nanti yang ngatur siapa? Yang ngatur nanti dari P2B tadi. Jadi dia nanti masing-masing pembangkit itu kan punya namanya ROT, rencana operasi tahunan, punya ROB, rencana operasi bulanan, punya ROM mingguan, dan punya ROH. Nah, ROH itu nanti setiap jam diperbaiki. Ya, diperbaiki terus ya. Karena kebutuhan konsumen itu kan kita hanya memprediksi kan, tepatnya berapa ya nanti harus sama persis. Ya, bisa difahami ini Pak, cukup supaya mungkin nanti sepertinya. apa? Biaya pembangkitan menjadi minimal. Jadi nggak sembarang nanti yang ngejar itu ya. Kayak PLTA di Indonesia biasanya kalau musim-musim kemarau itu kan dia hanya bisa beroperasi paling banter 5 jam ya. Maka PLTA itu kapan beroperasinya? Nah, biasanya PLTA itu diminta untuk beroperasi itu di peak load. Jadi PLTA itu untuk operasi peak load yaitu jam berapa? Jam 17.00 sampai jam 22.00. Ya, paham ya? Pak, baik Itu Pak. nanti strateginya begitu ya. Jadi nanti pertimbangannya banyak ya. Karena pertimbangannya ujung-ujungnya ya yang paling efisien, yang biayanya paling murah. Oke ya, saya kira itu untuk pengantar dulu Mas Dadi ya. Kalau mau di pertanyaan lanjut mungkin minggu depan bisa kita lanjutkan ya. Oke, Mbak Baik, baik Pak. Stugi Terima ada kasih Pak. mau ditanyakan atau udah Mungkin cukup? kalau saya itu bagian otomasinya itu apakah ada aplikasi tambahan atau bagaimana? Ya, nanti otomasi ya tentu saja kalau yang namanya otomasi kita butuh sistem kontrol ya. Sistem kontrol yang otomatis. Nah, sistem kontrol otomatis itu ya berarti kita butuh measurement ya, butuh decision dan butuh actuation ya. Jadi nanti ada sensor, transducer, transmitter, ada controller ya kan? Dan ada aktuatornya atau final control element. Misalkan pembangkit, bagaimana mengontrol pembangkit supaya dia itu tegangannya konstan. Salah satunya kan nanti bisa pakai AVR ya. Itu contoh ya. Bagaimana misalkan mengontrol apa namanya uh, frekuensi agar konstan. Beban yang berubah-ubah itu nanti kan akan menyebabkan frekuensi itu kan berubah, berayun. Kalau frekuensi berayun kan bahaya. Ya, tegangan berayun bahaya. Karena apa? Ya pembangkit bisa lepas dari sinkron. Ya maka perlu dikontrol supaya nanti dia konstan. Ya, ya nanti itu kita bahas beberapa kasus ya. Bisa difahami nanti? Nah, prinsipnya ya nanti pakai sistem kontrol tetap ya. Jadi kita menggabungkan antara, tapi nanti kontrolnya tidak terlalu mendalam ya. Karena kita kan fokusnya di electrical. Ya minimal ngerti, paham ya. Ya kalau mengaplikasikan bisa tidak terlalu kompleks sistemnya, yang sederhana ya. Ada yang lain? Cukup ya? Oke, saya kira itu dulu untuk kuliah pada hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Insya Allah kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi